Selamat pagi, ketemu kembali bersama Bu Emil di sini. Kita akan membicarakan kelanjutan dari suku banyak, yaitu kesamaan suku banyak. Kita mau melihat bagaimana kalau dua buah suku banyak itu kita disuruh menentukan nilai kesamaannya seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas. Misalkan kita disuruh tentukan nilai T dari kesamaan berikut. Yang itu memang sama dengan 3 ini maksudnya bukan sama dengan ya, ini artinya kesamaan, ya. Jadi ruas kiri itu sama dengan atau senilai dengan ruas kanan. Nah, kita akan disuruh menentukan nilai T-nya itu berapa kalau dia memiliki kesamaan. Caranya bagaimana? Kita buka dulu yang ini. Saya buka menjadi X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Kemudian saya kalikan dengan X min T. Maka menjadi X pangkat 3 dikurangi X kuadrat T ditambah dengan X kuadrat dikurangi dengan XT dikurangi dengan 6X ditambah dengan 6T. Kita cek dulu, X pangkat 3 betul, ini kali ini min X kuadrat T, kemudian ini kali ini menjadi plus X kuadrat, betul, ini menjadi ini min XT, ini kali ini min 6X, ini kali ini plus 6T. Lanjut, ini kan nilai atau setara dengan X pangkat 3 dikurangi dengan 7X ditambah 6. Nah, kita sederhanakan dulu, kita kumpulkan unsur-unsur yang sama di sini. Nah, kita lihat di sini misalkan saya mengeluarkan X kuadrat. Kalau saya keluarkan X kuadrat, ini tinggal apa? Tinggal min T. Betul. Nah, yang ini tinggal apa? Plus 1. Yang ini plus 1. Kemudian ada unsur X, kita keluarkan di situ unsur X, saya keluarkan plus X. Boleh min nggak, Bu? Boleh. Kalau saya keluarkan plus X, berarti di sini apa? Min T, yang di sini adalah min 6. Ditambah 6T. Ini atau setara senilai dengan ini. Lanjut, berikutnya. Kita lihat, ini udah sama dengan ini. Oke, bisa kita coret. Pangkat 2 di sini nggak ada pangkat 2, jadi sama dengan 0. Saya bisa menuliskan min T ditambah 1 sama dengan 0. Min T-nya sama dengan min 1, T-nya sama dengan 1. Sebetulnya ini sudah selesai sampai di sini. Tapi kita mau buktikan, benar nggak sih yang lain T-nya itu juga segitu gitu ya. Ini kita lihat. Di sini ada min T, min 6, karena tadi saya mengambilnya di sini plus, berarti sama dengan di sini adalah min 7. Maka saya bisa menuliskan menjadi min T sama dengan min 7 ditambah 6. Min T sama dengan min 1, maka T-nya sama dengan 1. Ternyata terbukti benar juga. Yang terakhir, 6T sama dengan ini yang konstanta atau tetapannya, nggak ada variabelnya, itu sama dengan 6. Maka T-nya sama dengan 1. Oke, jadi nilai T-nya semuanya sama, didapat adalah 1. Lanjut, misalkan kita disuruh menentukan nilai A, B, dan C dari kesamaan ini. Maka caranya bagaimana? Kalau kita ketemu bentuk yang pembagian begini, maka harus disamakan penyebutnya dulu. Saya bekerja yang dari ruas kanan ya, ruas kanan. Ruas kanan ini kita samakan penyebutnya dulu, ini kita kalikan ke sini, maka menjadi A dikalikan dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 5, kemudian yang ini kita kalikan ke sini, menjadi dikurangi X ditambah 2, dikalikan dengan BX ditambah C, dibagi dengan ini.
bagi semuanya dengan X plus 2 kali X kuadrat min X min 5. Nah, ini penyebutnya sudah sama ya. Nah, saya nggak perlu nulis lagi, semuanya di sebelah kanan sama. Maka ini saya membuka dulu. Saya buka dulu yang atas menjadi AX kuadrat dikurangi AX dikurangi dengan 5. Oke, yang ini saya buka dulu menjadi BX kuadrat ditambah CX ditambah 2BX ditambah 2C. Pernya nggak perlu saya tulis lagi ya, karena sudah sama. Maka ini saya buka lagi menjadi AX kuadrat dikurangi AX dikurangi 5. Kalau saya buka ini menjadi min BX kuadrat min CX min 2BX min 2C. Oke, kita kumpulkan unsur-unsur yang sama. Ada X kuadrat, kalau saya keluarkan berarti tinggal A, yang ini menjadi min B. Terus kemudian kalau yang berikutnya, ini saya keluarkan nilai X-nya. Ini saya keluarkan min X, maka ini tinggal A, yang ini tinggal C, yang ini adalah 2B. Nah, yang konstantanya juga dikumpulkan berarti menjadi min 5 min 2C. Ini senilai atau setara dengan 4X kuadrat min 7X min 27. Pernya nggak perlu saya tulis dulu, karena nggak perlu saya tuliskan lagi, maaf. Karena dia sudah sama. Nah, berikutnya, saya bisa mengatakan di sini bahwa A min B ini senilai atau setara dengan ini. Karena dia pangkat X pangkat 2, di sini X pangkat 2. Maka saya bisa katakan A min B-nya sama dengan 4. Saya anggap ini sebagai persamaan pertama. Kemudian, yang berikutnya, saya bisa mengatakan di sini A ditambah dengan C ditambah dengan 2B akan sama dengan berapa? 7. Ya. Kok nggak min 7, Bu? Di situ kan sudah sama-sama min. Ya, min X di sini min X sama dengan 7. Berikutnya, yang konstantanya min 5 ditambah, min 5 dikurangin, ini dikurangi ya, dikurangi 2C sama dengan min 27. Kalau ini saya anggap sebagai persamaan ketiga. Nah, sekarang tinggal kita substitusi atau eliminasi dari persamaan 1, 2, dan 3. Saya melihat saya akan merubah dari 1 dulu. Dari 1. Saya akan rubah dari min B. Dari min B ini, saya rubah min B sama dengan 4 dikurangi A. Maka kalau saya mau mencari B-nya, berarti menjadi apa? Dikalikan min 1 semua ya. Yang ini menjadi A, yang ini menjadi min 4. Nah, berikutnya, setelah itu saya substitusikan ini ke 2. Saya substitusikan ke 2. Maka akan menjadi apa? A ditambah C ditambah 2 kali A min 4 sama dengan 7. Kalau kita buka menjadi A ditambah C ditambah 2A dikurang 8 sama dengan 7. Nah, kita buka lagi menjadi A ditambah 2A menjadi 3A. 3A ditambah C, 8-nya pindah ke kanan menjadi 15. Oke, menjadi 15. Ini saya anggap sebagai persamaan keempat. Nah, sekarang saya mau melihat dari 3 dan 4. Dari 3 dan 4. Dari 3 dan 4. Itu kita bisa lakukan 3-nya persamaan 3-nya tadi, persamaan 3 tadi apa persamaan 3? Oh maaf, ini ada 5A-nya ya ini. 5A, ya maaf. Oke,
Oh, ini juga. Ini maaf, ini salah, harusnya 5A, di sini 5A. Oh iya, kurang. Ya. Dari 3 dan 4 kita substitusi dan eliminasi begini, dieliminasi 5A min 5A min 2C sama dengan min 27. Yang 4-nya, kalau saya langsung kalikan 2, maka ini menjadi 6A ditambah 2C sama dengan 30. Nah, kalau ini kita tambahkan, ini 0, berarti menjadi A sama dengan berapa? A-nya ketemu sama dengan 3. Nah, kita tinggal mencari unsur-unsur yang lain yang belum diketahui. Dari bentuk ini tadi, B sama dengan A min 4. A-nya kita sudah ketemu, 3 dikurang 4. Berarti B-nya sama dengan min 1. Maka ketemu B-nya sama dengan min 1. Lanjut, kita mau mencari yang C. Mencari yang C misalkan dari 3A ditambah C sama dengan 15. A-nya tadi kita sudah punya, saya masukkan 3 kali 3 ditambah C sama dengan 15. Maka C-nya sama dengan 15 dikurangi dengan 9. Maka C-nya berapa? C-nya sama dengan 6. Oke, baik. Maka nilai ABC-nya, A-nya sama dengan 3, kemudian B-nya sama dengan min 1, dan C-nya sama dengan 6. Kita lanjutkan. Kita masuk ke pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Antara lain, yang pertama, cara bersusun. Cara bersusun itu, yang dibagi itu sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Yang dibagi itu dilambangkan dengan Fx, ini Fx. Kemudian pembaginya dengan Px, hasil baginya Hx, kemudian sisanya biasanya Sx. Nah, ini kalau kita lihat atau cermati sebetulnya sama kalau kita melakukan pembagian seperti biasa kalau waktu di SD atau di SMP gitu ya. Kita lihat sekarang kalau pembaginya itu bentuknya X min K. Maka fungsinya itu Fx sama dengan X dikurangi K kalikan Hx ditambah sisa. Saya mau menjelaskan dulu bagian-bagiannya saja, belum caranya. Ini Hx, ini namanya hasil baginya. Yang ini Fx. Fx-nya, ini yang dibagi. X min 1-nya namanya pembagi. Nah, 7 ini namanya sisa pembagian atau Sx. Kalau nggak kelihatan di situ namanya Sx atau sisa pembagian. Nah, bagaimana caranya menghitungnya? Saya akan jelaskan di sini. Ini soalnya masih sama soal yang tadi. Maka caranya sama kita melakukan kalau kita melakukan pembagian yang biasanya itu ya. Jadi ini X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 4 dibagi dengan X min 1. Caranya sama persis. X pangkat 3 dibagi dengan X itu menjadi berapa? X pangkat 2, betul. X pangkat 2 kita kalikan lagi menjadi X pangkat 3, X pangkat 2 kalikan min 1 menjadi min X pangkat 2. Ini kita kurangkan. Nah, pengurangannya juga sama, persis kalau kita melakukan pembagian biasa. X pangkat 3 kurangi X pangkat 3 sudah pasti 0. 4X pangkat 2 di sini min menjadi plus, maka menjadi 5X kuadrat. Min 2X dikurangi 0, ini masih menjadi, ini boleh diturunkan dulu atau tidak juga tidak apa-apa, seperti biasanya kalau kita pembagian. Nah, sekarang kita masuk ke sini. 5X kuadrat dibagi dengan X dulu, maka akan menjadi sama dengan 5X. Sama dengan 5X. Kalau kita kalikan kembali ke sini, maka menjadi 5X kuadrat, 5X kalikan min 1, min 5X. Caranya begitu, kita kurangkan. Nah, kalau dikurangkan, 2X dikurangi min 5X ini menjadi ditambah, menjadi
3x ditambah 4. Berikutnya, 3x dibagi dengan x, maka menjadi berapa? 3x dibagi dengan x, maka ini sama dengan 3. Nah, kalau kita kalikan kembali, 3 kali x min 1 menjadi 3x min 3. Kita kurangkan. 4 dikurangi min 3 sama dengan 7. Maka ini namanya sisanya. Nah, kita tuliskan, nanti menuliskannya, tentukanlah hasil baginya. Hasil baginya dilambangkan dengan H ini menjadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Sisanya kita lambangkan dengan SX sama dengan 7. Ini. Itu untuk pembagian yang pertama dengan menggunakan cara bersusun. Lanjut, kita pakai cara bagan. Bagaimana kalau disuruh menghitung pakai cara bagan? Ini soalnya masih sama. Caranya hampir mirip pada waktu kita menentukan nilai suku banyak, yaitu dengan cara bagan kita buat begini, sama persis. Di sini pangkat 3 berarti kita tulis 1 karena koefisiennya di sini 1 ya. Pangkat 2-nya 4, ini 4. Terus pangkat 1-nya berapa? Min 2. Terus pangkat 0-nya atau konstantanya adalah 4. Nah, kalau kemarin kan biasanya sudah ditentukan nilai X-nya berapa. Ini cara menentukannya tinggal ini disamarkan dengan 0, X-nya maka sama dengan 1. Sudah kita masukkan ke sini, 1. Caranya sama, diturunkan, 1 kali 1, 1. Kemudian ini 5, 5 dikalikan 1, 5. Ini 3, 3 dikalikan 1, 3, ini 7. Nah, sekarang kita belum selesai. Kalau kemarin kan baru hanya selesai sampai pada 7 gitu ya. Ini belum. Kita lihat dulu sekarang. Kita lihat bagaimana menentukan hasil baginya. Cara menentukan hasil baginya, kita lihat dulu. Ini adalah pangkat 3. Yang di sini pangkat berapa? Pangkat 1. Maka hasil baginya pasti harus pangkat berapa? Betul. Pangkat 2. Hasil baginya pangkat 2. Maka di sini ditulis ini sebenarnya nggak harus ditulis. Ini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Ini pasti sisanya. Nggak harus ditulis, ini hanya pedoman saja. Maka saya bisa mengatakan bahwa hasilnya adalah ini 1 itu berarti X pangkat 2. Nah, 2-nya itu dari sini ditambah 5x pangkat 1, di sini pangkat 1, tapi nggak perlu ditulis, ditambah dengan 3. Sementara sisanya adalah 7. Sama persis dengan yang cara bersusun tadi. Itu pakai cara bagan. Lanjut, berikutnya. Tentukan nilai A agar fungsi itu dibagi X min 2 bersisa 11. Saya mau pakai cara bagan saja. Ini caranya juga sama. Kita buat dulu begini. Pangkat 3 itu 1, pangkat 2-nya A, pangkat 1-nya min 1, kemudian yang berikutnya konstantanya adalah 1. Saya tulis di sini konstantanya 1. Ini sama, berarti X min 2-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Saya tulis di sini 2. Oke. Diturunkan 1, 1 kali 2, 2. A ditambah 2 menjadi A plus 2. A plus 2 kali 2 menjadi 2A plus 4. Ini menjadi 2A plus 3. Kalikan menjadi 4A plus 6. Nah, maka kalau kita tambahkan menjadi 4A ditambah dengan 7. Tadi dikatakan bersisa 11. Maka saya bisa menulis di sini bersisa 11. 4A ditambah 7 sama dengan 11. Maka menjadi 4A sama dengan 11 dikurangi 7. 4A sama dengan 4, maka nilai A-nya sama dengan 1. Selesai. Kalau nanti ditanya, kita disuruh menentukan hasilnya juga. Ini tadi kita tahu bahwa ini sisanya. Kalau pangkat 3,
tadi pangkat 3 dibagi pangkat 1 udah pasti hasilnya adalah pangkat 2. Boleh sebenarnya tanpa harus ditulis juga nggak apa-apa, tapi untuk supaya nggak salah saja. Berarti ini pangkat 2, pangkat 1, ini pangkat 0. Nah, tadi dikatakan A-nya 1. Maka saya bisa mengatakan di sini HX-nya adalah X pangkat 2. Di sini berapa sih di sini? A-nya 1 ya. A-nya 1. A-nya 1 berarti 1 ditambah 2 itu 3. Berarti ditambah 3X. Nah, A-nya 1 berarti 2 kali 1 ditambah 3. Berarti plus 5. Ditambah 5. Terus, sisanya berapa? Sisanya, masukkan ke situ. Sisanya 4 kalikan 1 adalah 4 tambah 7, sisanya adalah 11. Betul. Kita mau buktikan. Emangnya benar, Bu, kalau misalnya itu mau buktikan menggunakan cara bagan juga bisa, cara bersusun juga begitu ya? Boleh, silahkan. Kalian mau menggunakan cara bersusun juga boleh, nggak masalah gitu ya. Itu untuk menentukan nilai hasil bagi dan sisanya. Sebetulnya yang diminta hanya A saja sih, tanpa harus menentukan nilai hasil baginya. Oke, lanjut. Berikutnya, kita masuk kalau bagaimana kalau pembaginya. Kalau pembaginya bentuknya ini. Pembaginya bentuknya AX ditambah B. Di sini sudah ada rumusan. A menjadi AX ditambah B dikalikan dengan hasil bagi dibagi dengan B. Nah, ini harus hati-hati ditambah sisanya. Supaya lebih jelas, kita lihat ini. Tentukan hasil bagi dan sisa 2X pangkat 2 ditambah 5X min 1. Saya mau coba nanti mengerjakan pakai dua cara ya. Nah, kita kerjakan dulu pakai yang bagan. Ini sama saja dengan tadi, saya bisa menuliskan menjadi 2X sama dengan 3, maka X-nya sama dengan berapa? 3 per 2. Saya tulis dulu di sini, berarti pangkat 2, pangkat 1, konstantanya, atau pangkat 0. Berarti di sini berapa? 3 per 2. Susah, Bu, pecahan? Nggak apa-apa, dicoba saja. Ini 2. Kalau kita kalikan 2, ini 3. 8. Kalau kita kalikan, berarti hasilnya berapa? Ya tinggal dikalikan saja. Berarti menjadi 12. Di sini hasilnya berapa? 11. Oke, kita lihat. Ini pangkat 2 dibagi dengan pangkat 1. Hasilnya pasti berapa? Pangkat 1. Maka di sini pasti hasilnya adalah ini di sini pangkat 1, di sini pangkat 0, ini adalah sisanya. Maka saya bisa mengatakan bahwa HX-nya adalah 2X ditambah 8. Tapi hati-hati saudara-saudara bahwa ini bentuknya adalah AX plus B. Maka masih harus dibagi dengan 2. Hati-hati di sini. Dibagi 2. Maka hasilnya menjadi X ditambah 4. Tetapi untuk sisanya tetap sama, nggak perlu dibagi. Maka sisanya 11. Kita mau buktikan sekarang. Bu, kalau kita coba mau buktikan pakai yang bersusun boleh. Kita menggunakan yang bersusun ya. Ini di sini kita coba yang bersusun. 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 1. Oke. Saya bagi dengan 2x min 3. 2x kuadrat dibagi dengan 2x adalah x. Dikalikan lagi menjadi 2x pangkat 2. Ini kali ini menjadi min 3x. Kalau kita kurangi di sini, berarti menjadi berapa? 8x min 1. 8x dibagi dengan 2x berapa? 4. Kita kalikan lagi menjadi 8x dikurang dengan 12. Kalau ini kita kurangi, min 1 plus plus menjadi 11. Maka ini adalah SX-nya, sisanya. Ini adalah HX-nya. Nah, kita lihat bahwa ternyata HX-nya sama. X plus 4, ini juga X plus 4. Itu kalau bentuknya pembaginya AX plus B. Nah, sekarang bagaimana kalau pembaginya itu bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah
C. Bisa mau pakai cara bersusun, boleh, Bu. Saya paling bisa pakai cara bersusun, boleh, monggo, nggak masalah, gitu ya. Nah, ini berarti, saya lihat dulu, ini berarti saya misalkan ini sebagai A-nya, ini sebagai B, ini sebagai C. Saya akan menggunakan cara bagan, tapi cara bagannya di sini agak sedikit berbeda dari cara bagan-bagan yang sebelumnya, gitu ya. Maka caranya begini, tolong dicermatin dulu ya. Ini harus dibagi dua begini. Saya tulis dulu pangkat 4-nya berarti 1, kemudian pangkat 3-nya tidak ada, pangkat 2-nya berarti min 3, pangkat 1-nya 2, konstantanya min 1. Nah, saya tulis dulu begini. Nah, karena di sini pangkat 2, maka di sini saya kasih bintang 2. Nah, sini berarti tidak ada. Di sini saya kasih bintang 1, supaya harus 2, sini saya kasih bintang 1. Di sini rumusnya adalah min C, min B. Min C itu dari mana? Dari sini. Maka saya tulis di sini 2. Min B-nya dari mana? Dari ini. Berarti 1. Caranya sama, diturunkan. Ini 1. 1 dikalikan 2, tulis di sini 2. 1 dikalikan 1, maka menjadi 1. Kemudian saya tambahkan, ini berarti menjadi berapa di sini? 1. Nah, 1 yang diperoleh ini kalikan lagi dengan 2, maka saya tulis di sini 2. 1 ini dikalikan dengan 1 ini, tulis 1. Ditambahkan lagi, berarti di sini adalah 0. 0 saya kalikan dengan 2, di sini hasilnya 2. 0 dikalikan dengan 0 dikalikan 2 hasilnya adalah 0, ini bukan 2. 0 dikalikan 1 hasilnya 0. Kalau kita tambahkan menjadi 4 dikurangi dengan 1. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita lihat dulu pakai warna lain biar kelihatan. Pakai warna merah ya. Oke. Kita lihat ini pangkat 4 kalau dibagi dengan pangkat 2 pasti hasilnya adalah pangkat 2. Saya tulis di sini 2, 1, 0. Nah, berarti pasti ini adalah sisanya. Nah, maka saya bisa mengatakan di sini Hx-nya adalah X kuadrat, ini X, pangkat 2 ditambah X, 0 tidak perlu ditulis, sementara Hx-nya, sisanya, karena sisanya itu pasti di sini pangkatnya pangkat 1, di sini pangkat 0. Maka sisanya adalah 4x min 1. Demikian untuk cara pembagian suku banyak dengan berbagai macam bentuk pembaginya. Xie, matur nuwun, moliate, terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Kita ketemu kembali di materi suku banyak yang selanjutnya. Semoga mudah atau gampang untuk dipahami. Butuh ketelatenan. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat.